Jurnalis Cina tak malu akui timnas Indonesia lebih kuat. Cedera ringan menimpa dua pemain, timnas Indonesia langsung geber latihan di Cina. Jay Itzes sebut hasil imbang lawan Bahrain sebagai kerugian. Sintayong prioritaskan pemulihan fisik. Pesan menyentuh Jay Itzes jelang pertandingan timnas Indonesia lawan Cina. Seorang jurnalis asal Cina He Xiaolong membuat pernyataan yang mengejutkan jelang laga antara timnas Cina dan timnas Indonesia. Tanpa gengsi ia mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia sudah berada di level yang lebih tinggi dibandingkan Cina dan beberapa negara Asia lainnya. He Xiaolong secara belak-belakan mengungkapkan bahwa skuad Garuda jauh lebih kuat dan modern dalam gaya permainannya dibandingkan timnas Cina. Pertandingan antara Cina dan Indonesia akan menjadi momen penting bagi kedua tim di babak kualifikasi Piala Dunia. Namun He Xiaolong tidak ragu menyatakan bahwa berdasarkan performa kedua tim, Cina akan kesulitan untuk mengalahkan Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan kekalahan beruntun yang dialami Cina dalam 3 pertandingan terakhir mereka. Di sisi lain, timnas Indonesia justru tampil impresif. Meskipun berhadapan dengan tim-tim besar di Asia, skuad Garuda berhasil meraih hasil imbang dalam ketiga pertandingan tersebut. Performa cemerlang inilah yang membuat He Xiaolong semakin yakin bahwa Indonesia saat ini sudah berada di atas Cina dalam hal permainan dan kekuatan tim. Pujian He Xiaolong terhadap timnas Indonesia tidak berhenti di situ. Ia menyoroti bagaimana Sintayong berhasil membangun skuad yang solid dengan gaya permainan modern dan agresif. Menurutnya, para pemain Indonesia menunjukkan kualitas tinggi yang tidak dimiliki oleh tim Cina saat ini. Gaya bermain timnas Indonesia yang cepat dan efektif menjadi keunggulan yang sulit ditandingi oleh Cina, yang saat ini sedang mengalami masa sulit di bawah asuhan Branko Ivankovic. Ia juga menyatakan bahwa berdasarkan hasil dan gaya permainan, timnas Cina tidak berada di level yang sama dengan Indonesia. Kemenangan atas Indonesia tampaknya akan menjadi tugas berat bagi Cina, terlebih mengingat penampilan buruk mereka dalam beberapa laga terakhir. Di sisi lain, He Xiaolong mengakui bahwa banyak fans Cina yang tetap berharap tim mereka bisa mengalahkan Indonesia, terutama setelah 3 kekalahan yang menyakitkan. Namun, ia secara jujur mengatakan bahwa dengan pola permainan yang ditunjukkan oleh Cina saat ini, sulit untuk menemukan dasar yang kuat bagi tim naga untuk meraih kemenangan. Setelah pertandingan sengit melawan Bahrain, timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong langsung melakukan persiapan untuk menghadapi Cina. Namun di tengah persiapan tersebut kabar kurang mengenakan menghampiri. Jordi Amat dan Sandy Walsh dikonfirmasi mengalami cedera ringan setelah tampil dalam laga krusial kontra Bahrain. Cedera yang dialami kedua pemain tersebut memang tidak serius, namun tetap menjadi perhatian penting bagi tim pelatih dan staf medis. Jordi Amat tampak mengalami masalah otot ringan, sementara Sandy Walsh juga harus menjalani perawatan setelah merasakan ketidaknyamanan fisik. Keduanya sudah menerima penanganan intensif dan diharapkan bisa segera kembali ke kondisi prima sebelum pertandingan melawan Cina dimulai. Menurut laporan medis, kondisi Jordi Amat dan Sandy Walsh tidak akan memerlukan waktu pemulihan yang lama. Mereka diprediksi akan kembali bergabung dengan sesi latihan penuh dalam beberapa hari ke depan. Meskipun begitu, tim pelatih tetap berhati-hati dan memutuskan untuk memantau perkembangan mereka secara ketat guna memastikan tidak ada risiko cedera yang lebih parah. Sementara itu, seluruh pemain lainnya dalam skuad Garuda dipastikan dalam kondisi fit dan siap memberikan yang terbaik di lapangan. Sesi latihan di Cina berjalan lancar, dengan fokus utama kini beralih pada adaptasi cuaca dan kondisi lingkungan yang cukup berbeda dengan situasi di Bahrain. Cuaca di Cina yang lebih dingin dan lembab membutuhkan penyesuaian dari para pemain agar tetap tampil maksimal di laga nanti. Pelatih Sintayong mengakui bahwa adaptasi ini menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Sin juga menyebut bahwa proses adaptasi cuaca bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, terutama menjelang pertandingan yang menentukan seperti ini. Dengan laga melawan Cina yang semakin dekat, Sintayong berharap seluruh pemain bisa tampil dalam performa terbaik mereka.
Meskipun tim harus menghadapi sedikit kendala dengan cedera dua pemain inti, pelatih asal Korea Selatan itu tetap optimis dengan peluang timnas Indonesia. Ia percaya bahwa dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia akan mampu memberikan perlawanan yang maksimal di pertandingan nanti. Jai Itzes dengan jujur menyatakan bahwa hasil imbang melawan Bahrain memang mengecewakan, namun ia menolak untuk terjebak dalam keluhan atau menyalahkan siapapun atas situasi yang telah terjadi. Bagi Itzes, sepak bola bukan hanya soal kemenangan atau kekalahan di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana tim dan semua pihak yang terlibat bisa belajar dari setiap pertandingan yang dijalani. Dengan pandangan yang dewasa, Itzes menekankan bahwa timnas Indonesia harus melihat hasil ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki diri dan bangkit di laga-laga berikutnya. Dalam sebuah pernyataan yang ia unggah di Instagram pribadinya, Itzes mengungkapkan perasaannya dengan lugas dan penuh tanggung jawab sebagai seorang kapten tim. Ungkapan ini mencerminkan sikapnya yang matang dalam menyikapi hasil pertandingan. Alih-alih terpuruk, Itzes justru mengajak semua pihak untuk mengambil hikmah dari hasil tersebut dan terus fokus ke depan. Lebih lanjut, Jai Itzes juga memberikan pesan motivasi yang kuat kepada seluruh pendukung timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa perjalanan timnas Indonesia masih panjang, dan meskipun hasil imbang terasa menyakitkan, tidak ada pilihan lain selain terus berjuang. Pesan ini menjadi penegasan bahwa tim tidak akan menyerah hanya karena satu hasil yang kurang memuaskan, tetapi justru menjadikannya sebagai pelajaran untuk semakin kuat. Itzes juga menyoroti bahwa pertandingan melawan Bahrain bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi justru menjadi titik awal bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki kelemahan dan terus berkembang. Ia percaya bahwa dengan evaluasi yang tepat, tim Garuda masih memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif di pertandingan selanjutnya. Meskipun hasil imbang di kandang Bahrain dianggap sebagai kerugian, Itzes menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak boleh kehilangan semangat dan harus tetap fokus menatap laga berikutnya. Setelah menjalani pertandingan sengit melawan Bahrain, Sintayong langsung mengambil langkah strategis dalam mempersiapkan timnya menghadapi laga berikutnya. Demi menjaga kebugaran para pemain dan memastikan performa maksimal, sesi latihan timnas Indonesia dibagi menjadi dua kelompok. Timnas Indonesia menjalani latihan yang disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing pemain. Kelompok pertama berisikan para pemain yang telah turun bertanding melawan Bahrain. Mereka dipusatkan di ruang kebugaran hotel untuk menjalani latihan pemulihan fisik. Hal ini bertujuan untuk memulihkan stamina mereka setelah menjalani pertandingan yang intens, sekaligus mengantisipasi kelelahan akibat perjalanan panjang dari Bahrain menuju Qingdao. Sementara itu, kelompok kedua yang berisi pemain yang tidak turun bermain saat melawan Bahrain mendapatkan sesi latihan normal di lapangan. Mereka berlatih dengan intensitas seperti biasa guna menjaga kondisi fisik dan kesiapan mereka jika dibutuhkan di laga berikutnya. Menurut Sintayong, pembagian ini sangat penting mengingat perjalanan panjang yang melelahkan dapat mempengaruhi kebugaran pemain. Langkah ini diambil oleh Sintayong sebagai bagian dari persiapannya dalam menjaga keseimbangan kondisi tim. Dengan fokus pada pemulihan fisik bagi pemain yang sudah bertanding dan menjaga intensitas latihan bagi pemain lainnya. Meskipun harus menelan kekecewaan setelah merasakan adanya kecurangan dalam pertandingan melawan Bahrain, semangat skuad Garuda tetap membara untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes turut menyampaikan pesan yang ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan Instagram Story tersebut, Jai membagikan ulang sebuah foto dari akun resmi yang memperlihatkan momen penting saat Rafael Struijk tengah menendang bola. Namun, unggahan Jai Itzes tidak hanya sekadar membagikan foto. Ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan luar biasa yang terus mengalir. Jai secara khusus menyatakan betapa besar arti dukungan tersebut bagi tim, terutama di saat-saat sulit seperti ini.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.